Selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan akan kita dengar. Namun, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita agar Roh Tuhan menuntun kita mengenal, memahami, dan memaknai firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Kami rindu, kami ingin disapa oleh firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengar menjadi firman yang hidup dan menghidupi kami. Dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi pada hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Yosua merupakan sejarah dan peristiwa Allah beserta umatnya ketika Israel yang telah keluar dari Mesir. Kemudian dengan tuntunan Tuhan melalui hambanya Yosua memasuki tanah perjanjian dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar pebukitan serta pengukuhan kembali perjanjian Allah dengan umatnya pada masa-masa yang sukar. Konteks nats ini berkaitan dengan perintah Tuhan kepada Yosua untuk bersiap merebut tanah Kanaan, negeri yang telah dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada mereka. Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada seorang pun musuh-musuhnya yang dapat bertahan, karena Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umatnya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Asal kata kuat berarti menjaga stamina dan tetap hidup dalam disiplin, berlatih serta bertekun agar tetap konsisten, komitmen, dan konsekuen dalam menjalani panggilannya. Dan demikian juga teguh berarti tidak goyah, melainkan percaya, yakin, dan bahkan berpengharapan di dalam pengharapannya. Sesungguhnya dengan demikian, perintah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu merupakan jaminan dan penyertaan Tuhan kepada Yosua, khususnya sebagai pemimpin umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Terdapat 3 kali pernyataan tersebut dalam konteks nats sebagaimana dapat kita baca dalam ayat 6, 7, dan 9. Perintah kuatkan dan teguhkan merupakan motivasi dan kekuatan semangat pada Yosua yang dipercayakan Allah memimpin umatnya. Percaya pada janji Allah. Sekali lagi, percaya pada janji Allah menjadi kunci dalam menjalankan perintah tersebut. Hidup dalam peneguhan Tuhan akan memampukan umat mengatasi pergumulan dan persoalan karena Tuhan menjadi jawaban, menyertai kemana pergi, dan yang menjaga serta menyertai
sehingga tidak tercelaka orang yang dikasihinya. Dengan demikian, menerima penguatan dan peneguhan dari Tuhan berarti yakin, percaya kepada perintah Tuhan untuk senantiasa menghidupi dan dihidupi oleh firman dan Tauratnya sebagai pedoman hidup. Kita dapat membaca Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9 yang merupakan Shema Israel. Dengarkanlah hai Israel. Ini mengingatkan bahwa kasih kepada Allah merupakan perintah yang utama. Dikatakan, kasihilah Allahmu dengan hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Boleh kita baca pada Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 untuk meneguhkan kita tentang Shema Israel. Berarti yang hidup dan dihidupi perintah Tuhan adalah yang bertindak dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan Tuhan melalui Musa hambanya, agar berdisiplin, teguh, loyal pada aturan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, serta merenungkan hukum Tuhan siang dan malam supaya perjalanan berhasil dan beruntung dan juga tidak kecut dan tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti dan makna perintah Tuhan di tengah kehidupan kita sekarang ini? Menjadi pengikut Kristus diingatkan agar tetap siap, standby, karena ada ancaman bahaya di sekeliling dan bahkan dari diri kita sendiri. Berjaga dan berdoa, demikian seruan Tuhan agar tidak jatuh ke pencobaan. Barang siapa yang hendak mengikut aku, demikian Yesus berkata, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya untuk mengikut dan menjadi muridnya. Ternyata menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah, tidak gampang, tidak instan. Menjadi pengikutnya harus punya komitmen, konsisten, konsekuen agar menjadi murid yang kuat dan tangguh. Bagaimana supaya tangguh dalam Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, persiapan menjadi modal yang utama, yaitu masuk dan terima firman-Nya menjadi pondasi pedoman dalam hidup. Yang telah bersiap, telah rela dan dimampukan menjadi murid yang setia. Asal kata disiplin berasal kata disciple, yaitu pengikut. Pengikut yang mau dan mampu belajar dan memaknai panggilan Tuhan kepadanya. Hidup adalah disiplin untuk memasuki rancangan rencana yang telah dipersiapkan baginya. Banyak ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang menjadi cobaan untuk menolak Yesus dalam hidup. Kekasih Kristus, Allah tidak pernah membuat beban atau memperbudak yang dikasihinya. Sebaliknya, Allah merajai dan menjadi raja kepada yang berserah dan memberikan hati sehingga dituntunnya. Tuhan menempatkan hati yang miliknya itu untuk menguasai dan menuntun orang percaya untuk diperintahnya. Kasih Kristus, dengan demikian mau dan mampu belajar dan memaknai panggilan Tuhan sebagai kepala. Hidup adalah disiplin untuk memasuki rancangan dan rencana yang telah dipersiapkan. Panggilan, kuatkan dan teguhkan menuntun hidup, disiplin dan mau dibaharui dengan menerima firman Tuhan menjadi persenjataan rohani untuk dapat menangkal si jahat, berada sehakikat dan menerima Roh Kudus memelihara hidup. Hidup yang berkekuatan, menghidupi rancangan Tuhan sehingga kita beroleh kekuatan menjalani hari-hari hidup dengan seturut dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan kami agar kami tetap kuat dan teguh sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami, sehingga kami tidak kecut dan tawar hati. Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai dan menuntun kami kemanapun kami pergi. Dan demikian dalam satu hari ini, ketika kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami atau apapun, baik dalam perjalanan atau apapun, Tuhanlah menyertai hidup kami, memberkati kami, baik dalam segala tugas-tugas ataupun yang dalam ujian,
yang dalam perjalanan, yang dalam sakit, yang dalam ketergumulan, Tuhanlah memberkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Bapak Ibu, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.